didukung oleh Pemirsa, politik dinasti bukan hal baru di negeri ini. Politik dinasti adalah metode paling tradisional untuk mempertahankan dan kalau bisa memperluas kekuasaan. Presiden Joko Widodo disebut mendorong politik dinasti dengan merestui anak dan menantunya ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi. Walau elektabilitasnya tinggi, tidak semua politisi dari keluarga presiden menunjukkan kinerja berprestasi. Sekarang nggak ada yang langsung dirasakan oleh rakyat yang dia lakukan gitu loh. Itu sangat berpengaruh, apalagi dia menantunya presiden. Gitu. Jujur namun pedas. Itulah evaluasi politisi senior PDIP, Panda Nababan, terkait kinerja Bobi Afif Nasution yang kini menjabat wali kota Medan. Rujuk analisa Panda, rapot Baby sebagai wali kota ternyata di bawah rata-rata. Tak hanya lemahnya kinerja Bobi yang disuarakan Panda, pengurus PDIP setempat juga mengadukan sulitnya berkomunikasi dengan Bobi. Sebagai mantu presiden, akses bertemu Bobi terhalang rumitnya birokrasi. Pengurus PDI Perjuangan sendiri mengaku saya untuk ketemu Bobi aja susah. Karena apa? Dia pakai benteng pas pampres. Pas pampres, birokrasinya ruwet. Ini pengakuan pengurus PDI Perjuangan baik di tingkat daerah maupun kota kepada saya. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan membenarkan pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan. Padahal pada masa kampanye, Bobi berjanji untuk rutin melakukan konsolidasi internal dengan PDIP minimal 2 kali dalam 1 tahun. Mendapat kritik pedas, Bobi menjawab lugas. Bobi mempersilahkan jika ada pengurus PDI Perjuangan baik dari DPC Kota Medan maupun DPD Sumatera Utara yang ingin bertemu. Bobi memastikan tidak akan ada yang menghalangi, termasuk pas pampres. Tugas pas pampres bukan untuk ngalang-ngalangin, tapi untuk mengamankan saja. Apakah memang Bang selama ini PDIP pernah jumpai Bapak atau gimana? Atau memang sendiri susah? Deh, tanya sendiri. Untuk dari kader PDI Perjuangan, baik dari yang fraksi, dari DPC, PAC, teman-teman DPD. Ya, kalau susah kita kemarin nggak diundang. Walau kinerja Bobi tidak sesuai harapan, sejumlah pihak tetap mendukung Bobi terjun dalam Pilgub Sumatera Utara tahun depan. Padahal menurut Panda, nilai jual seorang politisi terletak pada rekam jejak dan kinerja, bukan sekedar mendompleng nama besar keluarga. Berbuatlah prestasi yang betul-betul genuine. Sama dengan yang dilakukan oleh bapaknya dulu di awal pimpin Solo gitu loh. Dan kemudian juga jadi gubernur di DKI dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya saya ingatkan ke mereka. Jangan terus jadi besar kepala, jadi kemudian merasa terus otomatis hebat. Ekspansi politik keluarga Jokowi tidak dapat disebut berjalan secara alami. Tampilnya Bobi dalam Pilwalkot Medan 2020 misalnya. Bobi baru resmi berstatus kader PDIP pada Maret 2020. Sementara pilkada digelar Desember 2020. Namun Bobi mendapat dukungan langsung DPP PDIP. Setali 3 uang dengan proses tampilnya putra sulung Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Gibran Rakabuming Raka baru mengantongi kartu tanda anggota PDIP pada September 2019. Namun Gibran mampu mendapat tiket Pilwalkot Solo melalui parpol yang menaungi bapaknya, yaitu PDIP. Dalam pemilu tahun depan, Gibran digadang-gadang sebagai Bacagub Jawa Tengah, Bacagub DKI Jakarta, hingga Bacawa Pres. Namun politisi senior PDIP Panda Nababan menyatakan, Gibran masih perlu banyak belajar berpolitik praktis. Dilihat nanti dengan sepak terjang dia, dengan cara penampilan, reaksi dia, kebijakan apa dia, itu dia nanti akan terbentuk, oh pantas dia gubernur. Wah cocok memang dia jadi wali kota Depok. Wah memang apa begitu, gitu loh. Tapi bukan karena di bawah bayang-bayang presiden.
Ambisi politik anak dan menantu presiden mengakibatkan sejumlah kader senior PDIP menjadi korban. Demi mendukung Bobi misalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memecat Ahyar Nasution. Ahyar membelot ke Partai Demokrat karena tiket Pilwalkot Medan diserahkan ke Bobi. Dalam Pilwalkot Solo, DPP PDIP juga menggeser Ahmad Purnomo yang sudah mengantongi rekomendasi DPC PDIP Surakarta. Gibran sendiri tidak mendaftar dan mengikuti proses penjaringan Cawalkot Solo. Politik dinasti bukan hal baru di negeri ini. Politik dinasti merupakan metode paling tradisional untuk mempertahankan dan kalau bisa memperluas kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2015 memungkinkan tumbuhnya politik dinasti. Alasannya demi mencegah diskriminasi karena setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Putusan ini selalu menjadi pembenaran saat politik dinasti dipersoalkan. Politik gen ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga ciri khas negara-negara khususnya di Asia. Dan di Indonesia, hampir semua politisi, negarawan di Indonesia ini kan selalu mempersiapkan anak-anaknya. Dan itu nggak ada yang salah selama proses politiknya dilakukan secara demokratis.